Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen tutor. Perkenalkan, nama saya Septi Nurlita dengan NIM 05394532. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengenai topik ini dan mengapa penting untuk dipahami dalam konteks tata bahasa Indonesia dan komposisi. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional dan simbol persatuan bangsa. Indonesia terdiri dari ribuan suku, bahasa daerah, dan ragam budaya. Keberadaan bahasa Indonesia memungkinkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam satu bahasa bersama. Namun, di era globalisasi dan digital sekarang ini muncul tantangan serius bagi eksistensi bahasa Indonesia. Arus global termasuk budaya asing, bahasa internasional seperti bahasa Inggris, serta kemajuan teknologi dan media sosial membawa banyak pengaruh yang dapat melemahkan posisi bahasa nasional. Karena itu, mempertahankan dan memperkuat bahasa Indonesia menjadi penting agar generasi mendatang tetap memiliki jati diri, identitas budaya, dan persatuan bangsa. Mengapa sih bahasa Indonesia itu perlu untuk dipertahankan? Yang pertama, alasannya adalah sebagai alat pemersatu dan simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan terus dipakai sebagai bahasa persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua adalah sebagai media komunikasi di berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan, pemerintahan, administrasi, ekonomi, dan sosial bahasa memungkinkan komunikasi dan penyampaian gagasan, kebijakan, ilmu, dan informasi dapat diakses seluruh warga negara dengan adil. Yang ketiga adalah sebagai penjaga nilai budaya, identitas, dan karakter bangsa. Bahasa membawa budaya, sejarah, nilai, dan cara berpikir khas bangsa. Mempertahankan bahasa sama dengan mempertahankan warisan budaya bangsa. Yang keempat adalah sebagai sarana untuk tetap relevan dalam perkembangan global. Meskipun globalisasi membawa pengaruh asing, bahasa Indonesia bisa dan penting tetap dikembangkan agar mampu mengekspresikan pengetahuan modern, teknologi, seni, dan manfaat global tanpa harus kehilangan jati diri. Nah, tantangan apa aja dan kendala apa aja yang ada di era globalisasi ini untuk mempertahankan bahasa Indonesia? Yang pertama adalah dominasi bahasa asing dan budaya asing. Bahasa internasional seperti bahasa Inggris sering dianggap lebih bergengsi atau prestige, terutama di dunia pendidikan, pekerjaan, di dunia media sosial, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan sebagian kalangan, terutama generasi muda, lebih memilih bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten. Yang kedua adalah penggunaan bahasa campuran, slang, dan serapan asing. Globalisasi dan digitalisasi menyebabkan banyak kata asing atau campuran digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sering terabaikan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya bahasa Indonesia. Jika masyarakat, terutama generasi muda, tidak memiliki komitmen untuk memakai bahasa Indonesia dengan baik, maka eksistensinya bisa tergerus oleh pengaruh asing dan kebiasaan berbahasa campuran. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah kita, langkah-langkah yang konkret untuk menjaga dan memperkuat eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kampus, keluarga, media sosial, maupun komunitas. Konsistensi ini penting agar bahasa terus hidup dan digunakan secara luas. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran generasi muda dan masyarakat luas tentang pentingnya bahasa Indonesia melalui pendidikan, literasi bahasa, kampanye budaya, serta peran aktif media dan komunitas untuk mempromosikan kebanggaan berbahasa Indonesia. Yang ketiga adalah mengembangkan kosakata dan terminologi bahasa Indonesia untuk fenomena modern, agar bahasa Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan ilmu, teknologi, budaya global tanpa harus selalu bergantung pada istilah asing. Yang keempat adalah memanfaatkan media digital dan teknologi untuk menyebarluaskan bahasa
Indonesia misalnya membuat konten kreatif seperti artikel, video, media sosial dalam bahasa Indonesia serta mendorong program pembelajaran dan mendorong program pengajaran bahasa nasional di tingkat internasional. Yang kelima adalah mendorong peran aktif institusi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam melindungi, mengatur, dan menguatkan posisi bahasa Indonesia di sistem pendidikan, pemerintahan, dan budaya nasional serta internasional. Bahasa Indonesia adalah warisan berharga dan identitas bersama bangsa Indonesia. Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia ini menyatukan keberagaman, menggambarkan jati diri, serta menjadi wadah ekspresi budaya dan pemikiran bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, mempertahankan bahasa Indonesia bukanlah pilihan semata, melainkan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, mari kita bersama, khususnya generasi muda, berkomitmen menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan bangga, kreatif, dan konsisten. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan terus hidup dan relevan dan menjadi bagian dari peradaban bangsa di masa depan. Berikut adalah paparan yang bisa saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.